皆さん、こんにちは。このビデオを見る前に、軽食とコーヒーを用意してください。Di scene pertama terlihat lelaki muda yang duduk bersimpuh dengan boneka kayu serta darah yang membasahi salju yang putih. Datanglah dua orang wanita berambut hitam. Lalu salah satu wanita melihat ke arah wanita yang satunya yang berada di belakangnya. Datanglah dua wanita berambut hitam, yang salah satunya memakai kimono. Nak jadilah milikku, kata salah satu wanita. Wanita berambut pendek mendekati lelaki itu. Wanita misterius itu berkata, kau punya dua jalan, kau bisa mati di sini atau kau bisa. Lelaki itu memilih. Scene berpindah. Yaya akan menjadi pendamping dan mencintai selamanya, kata wanita misterius. Scene berpindah ke dalam kereta. Lelaki itu terbangun mendengar kata-kata wanita itu. Lalu lelaki itu melihat-lihat ke arah penumpang yang lain yang sedang melihati mereka sambil tertawa. Wanita misterius itu berkata, "Selamat pagi Raisin. Apa yang kamu coba lakukan di telingaku?" kata Raisin. Wanita misterius itu bernama Yaya. "Aku memberikan Raisin mantra agar mencintaiku," kata Yaya. "Yaya imut, Yaya istriku." "Mantra apa itu? Bahkan itu tidak imut," kata Raisin. "Lihat itu kita di kota akhirnya," kata Yaya. "Dengarkan orang bicara," kata Raisin sambil berteriak. "Bagaimanapun sudah berjalan setengah hari dari London, kita akhirnya tiba," kata Raisin. "Di sini sekolah terbaik di Eropa Barat, benarkan?" kata Yaya. "Ya," kata Raisin. "Kebanggaan kerajaan Inggris, kota mesin. Liverpool. Perjamuan berdarah. Di mana para penyihir ambisius bertarung untuk kemuliaan. Kota ini tuan rumah Wiseman Knight. Aku mengandalkanmu Yaya," kata Raisin. "Ya, jika itu untuk Raisin, bahkan aku akan melompat ke dalam api atau ke atas kasur. Karena sekolah mengharapkan kita tinggal di asrama, kita akan bersama sepanjang malam. Kita akan melalui malam tanpa tidur," kata Yaya dengan penuh cinta. Saut Raisin, tidak, aku mau tidur dan juga jangan melompat ke kasurku. Berpergian membuat orang berani, kau tahu," kata Yaya. "Apa kau pikir kita ini liburan? Kita di sini bukan untuk melihat-lihat," kata Raisin. Di saat itu kereta sudah sampai di stasiun tetapi kereta tidak juga berhenti. Lalu para penumpang pun panik. "Hei, apa yang terjadi?" kata Raisin. Petugas kereta pun menghampiri para penumpang yang sedang panik. Petugas itu pun memberitahu bahwa rem kereta tidak berfungsi. "Tidak mungkin," kata salah satu penumpang. Para penumpang pun berteriak. Petugas itu pun berusaha menenangkan para penumpang. "Apa kau bercanda? Bagaimana kau tahu kita tidak akan keluar jalur sebelum kita berhenti? Lakukan sesuatu," kata salah satu penumpang. Semuanya duduk, terdengar teriakan salah satu penumpang yang membuat para penumpang yang lain menoleh. Ternyata yang berteriak itu adalah Raisin. Kondektur beritahu ini di penumpang belakang. "Jika mereka tidak mau mati, beritahu mereka untuk tenang," kata Raisin. "Oh oke," kata kondektur itu. Raisin pun melihat seorang wanita bersama putrinya yang sedang ketakutan. "Tidak apa, semuanya akan baik-baik saja," kata Raisin sambil mengelus kepala anak wanita itu. "Ayo pergi ayah," kata Raisin. "Oke," kata Yaya. Terlihat suasana kota yang tenang. Lalu terdengarlah suara kereta yang membuat warganya merasa aneh. Raisin dan Yaya pun naik ke atas kapal untuk melihat situasi sekitar. "Tolong lihat itu Raisin," kata Yaya sambil menunjuk ke depan. "Tikungan itu terlihat berbahaya. Jika kita sampai di sana kita akan keluar jalur. Kita harus menghentikan kereta sebelum kita mendekatinya," kata Raisin. "Baiklah," kata Yaya sambil melompat ke depan kereta. Di saat yang bersamaan Raisin berteriak, "Shinkan Shiju Hachisou." Raisin pun berdiri dan bersiap-siap. Melihat Yaya yang sedang di depan kereta, para penumpang pun berteriak, "Awas!
Ayo lakukan Yaya, terima ini, teriak Raisin sambil seperti memberikan energi ke arah Yaya. Baiklah, saut Yaya. Lalu Yaya pun menahan kereta yang melaju cepat itu dengan kedua tangannya. Yaya terus berusaha untuk menghentikan kereta itu. Sampai mana kereta itu pun dapat dihentikan oleh Yaya. Keretanya berhenti, teriak salah satu penumpang. Lalu Raisin melompat turun dari atas kereta. Kerja bagus Yaya, kau menahannya dengan baik, kata Raisin. Yaya pun tersipu malu. Ayo pergi, kata Raisin sambil meninggalkan Yaya. Raisin, tunggu aku, teriak Yaya. Kelihatannya tidak ada yang terluka serius. Itu akan menyusahkan berurusan dengan polisi, jadi ayo pergi, kata Raisin. Permisi, terdengar suara salah satu penumpang. Ternyata gadis kecil tadi. Ia menghampiri Raisin dan memberikan sehelai kain. Apa kau terluka, kata Raisin sambil mengusap kepala gadis itu. Tidak, saut wanita itu. Apa kau penyihir, tanya gadis kecil itu. Tidak, aku pengendali boneka, kata Raisin. Jadi cewek itu automaton, kata wanita itu sambil terkaget. Yup, aku tidak bisa percaya. Dia manusia dilihat dari manapun. Ketika kau bilang automaton, aku pikir di dalamnya roda gigi dan dibuat dari besi tipis, kata wanita itu. Dia berbeda dari automaton di dunia. Benarkan Yaya, kata Raisin. Tentu saja, aku boneka Raisin. Bahkan di atas kasur, saut Yaya. Raisin pun berjalan dengan cepat dengan muka yang memerah. Raisin, tunggu aku, Raisin, teriak Ayah. Ada apa, kau terus diam dari tadi, tanya Yaya. Yaya jawab, aku, kenapa pipiku masih sakit, tanya Raisin. Aku tahu, itu karena kau dipanggil mesum dan ditampar wanita itu, jawab Yaya. Jadi perasaan suram yang ada di dalamku sekarang, tanya Raisin. Itu, Yaya berpikir, nafsu, kata Yaya. Marah, teriak Raisin. Kenapa kau terus mengatakan sesuatu yang menimbulkan salah paham di depan orang, kata Raisin sambil berteriak. Itu karena wanita itu, Raisin kelihatan mesum, saut Yaya. Yang mesum itu kau, selain itu kau. Yaya pun memasang muka bersalah dan seakan ingin menangis. Terserahlah, aku tidak punya waktu menceramahimu sekarang, kata Raisin sambil mengelus kepala Yaya. Ayo pergi. Oke, saut Yaya. Sampailah mereka di depan pintu gerbang yang besar. Ini, benar, ini Akademi Kerajaan Seni Mesin, Walpurgis. Terkenal menjadi sekolah yang paling terkenal di dunia sihir, saut Raisin. Itu seperti benteng, bukan, lebih seperti penjara, kata Yaya. Itu asramanya, benarkan? Lihat, Raisin. Itu sarang cinta kita, kata Yaya. Raisin pun hanya terdiam. Sekali kita melewati pintu ini, kita tidak akan bisa keluar untuk sementara. Bahkan pemilik automaton dilarang meninggalkan kota. Ini diberlakukan oleh hukum negara, kata Raisin. Tempatku berada adalah dimanapun Raisin berada. Itu tidak masalah meskipun di medan perang atau penjara, saut Yaya sambil memasang muka cantik. Jangan jadi manja, aku menggunakanmu sebagai alat untuk balas dendam, saut Raisin dengan wajah yang memerah sambil memalingkan wajahnya. Jangan salahkan dirimu. Yaya, boneka diciptakan Souko, aku terlahir sebagai alat. Tapi alat punya tujuan untuk hidup, aku akan mendampingimu, Raisin, kata Yaya. Bahkan di kasur. Tidak, terima kasih. Di lain tempat. Terlihat para siswa yang sedang membicarakan kedatangan siswa baru yang akan datang di sekolah itu. Terlihat wanita yang berjalan sambil diiringi oleh naga berukuran kecil. Apa kau dengar itu, Charlie? Kelihatannya ada siswa baru, kata wanita itu kepada naganya. Jika dia pendatang baru, dia tidak akan punya niat menentangmu. Bagaimana kalau coba berteman dengannya, kata Charlie naga si wanita itu. Diam, Sigmund. Berapa kali ku katakan ini? Aku tidak perlu teman. Semua siswa di sini musuh yang mengejar kedudukan Wiseman, kata wanita itu.